Nggak usah dikira tadi aku. Ada suara. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kehadirannya pada parenting class online malam hari ini ya, parenting class rutin bismillah setiap bulannya yang membahas insight buku dari bukunya Dr. Aisyah Hamdan Hafizahullah tentang nurturing iman ya, iman pada anak-anak. Menumbuh kembangkan iman pada anak-anak. Nah, alhamdulillah pada bulan ini Oktober 2025 kita sudah sampai pada bab 5 tentang fitrah atau sifat dasar anak-anak. Kalau tak bulan sebelumnya membahas tentang metode bagaimana mengajar dan mendidik anak-anak, bulan ini bab 5 insya Allah akan membahas tentang fitrah dasar anak-anak. Ya, seperti biasa, saya hanya bisa membagikan satu screenshot halaman saja karena ya supaya menghargai ya copyright dan lainnya gitu. Sisanya silakan yang mau mendengarkan atau mencatat. Semoga kita sama-sama Allah ridhoi, Allah berkahi, Allah berikan hidayah kepada hati kita untuk terus condong pada kebaikan-kebaikan yang Allah cintai. Amin. Allahumma amin. Baik, jadi di bab 5 ini insya Allah cuma 3 lembar aja, hanya 3 lembar saja Dr. Aisyah tentang fitrah, tapi semoga kita bisa mengambil faidah dari tulisan beliau ya, Masya Allah, Barakallahu Fiik. Kenapa ya anak-anak itu enggak sulit ya untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan risalahnya meskipun mereka ini tidak dapat melihatnya. Jadi bab ini dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya untuk kita pembaca gitu. Kenapa ya gitu. Terus kenapa anak merasa begitu mudah dan alamiah untuk melakukan sholat, berpuasa, terus juga mengenakan hijab, bahkan seringnya malah merasa senang dalam melakukannya. Ya mungkin ini juga terjadi pada anak-anak di TK Air ya, yang perempuan banyak yang mau pakai kerudung misalkan ya, di rumah sampai sekolah, terus misalkan ya walaupun nanti di sekolah dilepas juga, tapi kan itu udah ada intensi ya, udah ada semangat mau pakai kerudung, atau ada yang bisa pakai sepanjang hari pakai kerudung. Nah, kenapa bisa ada anak-anak yang seperti itu? Ada juga pas pembiasaan atau pengenalan sholat sunnah duha di TK Air, banyak anak-anak yang mau ikut sholat, banyak anak-anak yang mau ikut praktik wudhu, banyak anak-anak yang mau membaca surah-surah pendek. Nah, itu tuh kenapa mudah banget ya gitu kan, kalau kita mungkin komparasikan dengan kita sekarang gitu, kalau misalkan tiba-tiba disuruh pakai kerudung, tiba disuruh, "Ayo sholat sunnah duha," gitu, kayak banyak banyak apa ya, banyak reasoningnya ya, banyak alasannya mungkin ya. Kayak, "Ah, nanti dulu deh, mau nyuci, mau masak dulu, mau apa dulu," gitu. Tapi kalau anak waktu diajak gitu, tuh dengan mudahnya ya effortlessly melakukan gitu. Terus juga ada anak gitu ya, kenapa katanya ada anak yang usia 2 tahun tuh bisa doa sendiri untuk memohon perlindungan dari segala jenis gangguan. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi itu sebetulnya sangat jelas dan sederhana juga gitu. Jadi Allah sudah memberikan ke dalam diri kita sebuah karunia menarik dan istimewa yang bahkan kita tuh tidak sadar kalau misalkan kita tidak Islam, bukan karena Islam gitu ya, maksudnya
Kita tuh nggak sadar kita tuh seperti itu gitu, padahal sebenarnya itu tuh sudah ada semenjak kita dilahirkan ke dunia. Hal ini tuh dinamakan fitrah. Fitrah ini adalah kecondongan ya, sebuah kecondongan, tendensi, kecenderungan, bawaan untuk mengenal Allah Azza wa Jalla tuh. Fitrah ini adalah salah satu cara agar kita mudah dalam memahami keberadaan Allah dan menyadari tujuan penciptaan kita. Hal ini menjadi nikmat penting bagi para orang tua yang akan mengajarkan anak-anak mereka tentang Allah dan agama Islam. Fitrah juga adalah pondasi pembelajaran kehidupan anak yang bahkan sudah ada sejak lahir. Layaknya benih yang ditanam di dalam diri setiap anak yang harus dirawat untuk menghasilkan tanaman yang berbunga indah. Sebagai orang tua, kita hanya perlu menyediakan air dan sinar matahari. Dengan pemahaman akan adanya konsep fitrah ini, pengasuhan anak akan menjadi lebih positif dan penuh harapan. Nah, jadi memang Islam itu adalah, memandang kalau bayi yang baru lahir itu bukanlah kertas kosong ya, mungkin ada aliran psikologi atau kita mungkin pernah baca seliweran gitu. Anak ini adalah ibarat kertas kosong dan pengaruh lingkunganlah yang, akan menorehkan coretan-coretan di kertas kosong itu. Tidak, tapi, anak yang baru lahir itu diibaratkan sebagai benih-benih terbaik ya yang Allah sudah ciptakan gitu. Dan bagaimana kita tuh dengan potensi yang sudah Allah kasih di anak-anak kita tuh hanya diminta Allah untuk menyediakan air dan memaparkan sinar matahari. Itu, sebuah perumpamaan yang sangat bagus ya gitu, bagaimana kita, oh iya sebenarnya anak ini tuh potensinya sudah luar biasa, kita tuh air juga dari Allah lagi, sinar matahari pun juga dari, Allah lagi, itu maksudnya kan, segala hal gitu ya, potensi, sumber daya dan lain-lain itu sudah Allah sediakan gitu. Saat kita dikasih label atau saat kita dikasih peran sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah, saat itu pula lah Allah sudah menyediakan bala bantuannya untuk kita. Kan mungkin ada istilah ya, mmm, banyak anak banyak rezeki ya gitu, walaupun, jadi perdebatan tapi kita ambil insight-nya saja. Betul sekali kalau misalkan anak itu akan setiap anak ya, entah itu anaknya sekarang satu 2 3 mungkin ada yang 5 kayaknya belum ada ya di TKR, setahu saya banyak, maksimal 4 ya kalau nggak salah, lupa, maaf. Tapi memang setiap anak itu ada rezekinya masing-masing gitu. Jadi saat anak, dititipkan ke rahim di rahim ibu, 4 bulan dicatat semuanya dan rezekinya juga sudah diatur gitu. Begitupun dengan bala bantuan yang Allah akan kasih kepada orang tua saat anak itu lahir gitu. Mau lahir juga kan maksudnya kan kayak misalkan mungkin ya ibu-ibu kita hamil, tiba-tiba misalkan suami beliin suplemen, tiba-tiba diantar ke dokter kandungan, tiba-tiba rutin cek USG dan lain-lain. Itu kan sebenarnya kalau kita menyadari, kalau kita mentadaburi, kalau kita refleksi ya itu tuh kan bantuan ya, itu tuh adalah takdir Allah yang Allah memang sudah kondisikan kita untuk melakukan itu, untuk membantu si bibit terbaik ini lahir. Saat lahir pun kan, kayaknya zaman sekarang kita ya, itu jarang ya yang lahir sendiri gitu ya, pasti kan ada bantuannya gitu, kecuali mungkin kisah yang masyhur ya, kisahnya ibunya Nabi Isa itu kan sendiri ya, tapi kan memang itu juga ada bantuannya gitu. Kalau kita sekarang gitu saat kita lahir kita misalkan ya sesederhana dibantu bidan, ada suami, ada dokter anak, ada suster dan lain-lain, itu kan bantuan-bantuan gitu, bantuan-bantuan yang Allah kondisikan dari jutaan manusia, Allah kondisikan nih ada dokter anak tiba bisa schedule-nya sesuai jadwal lahir anak kita. Ada bidan yang bisa juga, ada suster yang bisa juga, ada suami yang misalkan padat kerjanya tapi bisa juga. Nah, itu semua adalah, bantuan yang Allah siapkan untuk melahirkan, anak-anak kita gitu. Atau ada diri kita yang bisa siap gitu ya, misalkan siap tiba-tiba, karena insting ibu tiba-tiba jadi kuat dan lain-lain, itu kan ya bantuan saat anak itu mau lahir. Saat anak itu lahir pun banyak sekali kan, mmm,
persediaan atau sumber daya yang Allah kasih. Kayak kalau yang anaknya ASI gitu, Allah akan lancarkan gitu, si payudara ibu untuk mengeluarkan ASI, atau yang ditakdirkan tidak bisa memberikan ASI juga kan Allah mudahkan rezeki, berupa harta untuk membeli sufor misalkan dan lain-lainnya. Itu kan sebenarnya bantuan-bantuan dan terus bantuan ya sampai nanti, akhir hayatnya seperti itu. Lanjut, apakah yang dimaksud dengan fitrah? Nah, fitrah itu biasanya digambarkan sebagai sifat bawaan murni. Sebentar ini ketutup. Bawaan murni dalam diri manusia yang menjadikan manusia mampu mengenal Allah dan menerima agamanya. Fitrah ini adalah kecenderungan bawaan manusia untuk bisa lebih sadar akan keberadaan Allah dan tanda-tanda kebesarannya. Pengetahuan bahwa ada zat maha segalanya yang menciptakan manusia dan dunia di sekitarnya. Nah, ini adalah sifat dalam diri yang diciptakan Allah yang terukir ya dalam jiwa kita. Jadi hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut, itulah agama yang lurus. Tapi memang kebanyakan dari kita manusia tidak mengetahui. Hmm, Jadi pada dasarnya ya, dari ayat ini kita bisa paham kalau setiap orang dilahirkan dalam keadaan suci. Di mana kita ini waktu kita bayi lahir dalam keadaan bertauhid atau kecenderungan untuk mengesahkan Allah. Kondisi tersebut mendorong kita untuk tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah dan mencari cara untuk menjadi lebih dekat dengannya. Makanya Islam itu disebut din al-fitrah, agama fitrahnya manusia. Karena Islam adalah agama yang membimbing manusia menuju keimanan yang benar kepada Allah. Selanjutnya juga selain dari Al-Quran juga ada beberapa hadis ya yang menjelaskan tentang fitrah ini. Di antaranya, sebentar. Ya ini terkenal juga ya hadisnya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua bayi yang baru lahir ini dilahirkan di atas fitrah, kecenderungan kepada tauhid, kepada Islam, kepada mengesahkan Allah gitu ya. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan bayi tersebut orang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ada juga hadis dari Rasulullah, aksinya dari Iyad bin Himar al-Mujaishi'i radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Allah azza wa jalla berfirman sesungguhnya aku menciptakan para hambaku semua dalam keadaan hanif. Hanif ini lurus dan cenderung pada kebenaran. Dan sungguh kemudian para syaitan mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Ya, jadi gitu. Jadi semua manusia ya tanpa terlepas dari agama di luar Islam ya waktu lahir itu di muka bumi dalam keadaan fitrah cenderung untuk bisa menerima Islam dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla gitu. Ini ada tambahan juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, makna yang benar dari kata fitrah dalam firman Allah yang artinya fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu, yaitu fitrah Islam. Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka di atas fitrah itu ketika dia berfirman kepada mereka, bukankah aku ini Robmu? Mereka menjawab, betul engkau Rob kami. Makna fitrah ini adalah tersucikan atau terhindar dari keyakinan yang buruk
dan kecenderungan menerima keyakinan yang benar atau tauhid ya. Itu tadi, sekilas dibahas juga ya tadi sebelumnya ya gimana, mmm, ini tuh adalah potensi terbaik ya yang Allah sudah berikan kepada kita ya saat lahir gitu, termasuk anak kita. Terus juga, Imam Ibnu Katsir, menjelaskan juga Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa Dia mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dalam keadaan mereka mempersaksikan terhadap diri mereka sendiri bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang Maha Menciptakan dan memberi rezeki, serta Maha menguasai, mengatur segala urusan mereka, dan bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan fitrah dan tabiat mereka ketika lahir di dunia di atas keyakinan tersebut. Seperti itu. Mmm, Sebentar lanjut, mmm, selanjutnya para nabi pun yang sebelum Nabi Muhammad, dari Nabi Nuh dan setelahnya sampai Nabi Muhammad, itu kan Nabi Nabi Adam dan seterusnya ya diutus untuk mengingatkan manusia tentang fitrah ini ya dan mengajarkan mereka kepada syariat Islam sebagai panduan yang komprehensif dalam mencapai ketundukan pada Allah. Nah, jadi para nabi sendiri sebagai anugerah dari Allah mempraktikkan syariat Islam ini serta menjadi model yang teguh teladan bagi umat manusia. Ya jadi, jadi kan memang setiap nabi diutus, sesuai dengan kaumnya ya. Memang sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Isa, sebelum Nabi Isa ada Nabi Musa dan ke atas-atasnya. Nah memang inti ajarannya itu sama-sama mengajak kaumnya untuk menyembah Allah saja, tidak menyembah selainnya. Adapun syariat-syariat setiap nabi itu kan berbeda tergantung zaman saat itu. Eee, Saat Nabi Muhammad diutus sampai nanti akhir zaman, maka syariat atau aturan atau ketetapan yang ditetapkan adalah ya sesuai dengan syariat Islam yang saat Nabi Muhammad SAW diturunkan. Ya mungkin sebelum Nabi Muhammad diutus, ada syariat nabi lain yang sebelumnya misalkan waktu dalam kesempatan lain saya ikut kajian itu, ustadznya menjelaskan juga jadi ada syariat nabi sebelum Nabi Muhammad di mana, seorang istri itu bisa sujud sama suami. Jadi sujud itu waktu di syariat nabi sebelumnya itu bukan bukan apa ya, bukan sebagai menyembah ya, tapi sebagai bentuk penghormatan aja. Tapi saat Nabi Muhammad diutus, syariat tentang sujud kepada manusia itu sudah dilarang karena, ya sesuai konteks dan juga zaman saat Nabi Muhammad diutus, apa ya, bersujud kepada sesama manusia itu tidak boleh, seperti itu. Selanjutnya, eee, perjanjian untuk senantiasa bertauhid yang tertulis di setiap jiwa. Nah, jadi jiwa itu, eee, kita ini kan di dalam diri kita itu ada jiwa ya, kalau kalau kita meninggal maka ya sudah gitu, badannya mati, badannya meninggal gitu, terus rohnya diangkat, maka selesai gitu. Tapi saat kita hidup, jiwa kita terciptakan, setiap orang yang membuat perjanjian dengan Allah, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan perjanjian tersebut di surah Al-Qaf surat Qaf ya, surat ke-50 ayat 32 sampai 33, yang artinya dikatakan kepada mereka, "Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang bertaubat lagi patuh. Dialah orang yang takut kepada Zat yang Maha Pengasih sekalipun dia tidak melihatnya. Dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bertaubat." Ada lagi ayat lain di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172.
Ingatlah ketika Robmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, oh yang tadi saya sempat bahas ya, keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah akunya Robmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rob kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Jadi sebenarnya dari kesimpulan dari beberapa ayat yang tadi sudah ditulis ya oleh Dokter Aisyah, salah satu alasan kenapa kita bisa mudah mengenal Rob kita karena ada fitrah di dalam jiwa kita, keyakinan akan tauhid atau keesaan Allah. Juga ya jadi sudah tertanam ya dalam diri kita. Ini mungkin entah ya, tapi waktu zaman saya kuliah ini cerita ini cukup terkenal. Jadi ada seorang ateis ya yang tidak percaya Tuhan. Nggak tahu juga ini hoax atau benar ya. Cuman waktu itu yang saya ingat di pesawat ya ada turbulensi ya di pesawat itu kayak hampir mau terjun ya si pesawatnya pokoknya. Tapi si ateis ini kan ya secara sadar ya, maksudnya secara sadar ya, itu tuh tidak percaya Tuhan gitu katanya kan karena mengklaim ateis. Tapi saat di situasi urgen, maksudnya situasi mencekam saat itu ya, pesawat turbulensi terus juga mau jatuh lah ibaratnya. Si ateis ini dengan refleksnya bilang eh, Allah gitu, bilang Allah gitu. Nah itu kan menandakan kalau sebenarnya dalam potensi dalam diri dia nih sebenarnya ada keyakinan kepada Allah, kepada Rob yang menciptakan dia. Cuman ya karena banyak pengaruh saat dia kecil, saat dia remaja dan lain-lain yang akhirnya menjauhkan dia dari keyakinan inti yang dia sudah dapatkan saat lahir gitu. Jadi lagi-lagi Dokter Aisyah ini di di paragraf selanjutnya menyatakan kalau ya setiap anak mau itu sekarang ya si ibu ayahnya ini mau agamanya apapun ya waktu anaknya bayi lahir nih dengan kecenderungan alami ya mereka itu percaya kalau Allah kepada Allah ya dan menyembahnya. Terus juga menjadi orang yang sholih serta berbudi luhur serta untuk memiliki pemahaman yang benar tentang kedudukan mereka di alam semesta ini. Setiap anak di dunia terlahir sebagai muslim sehingga secara alami mereka akan condong kepada Allah dan mengikuti kehendaknya. Ketika mereka mencapai usia baligh, mereka akan dengan mudah memilih agama Islam daripada sistem kepercayaan lainnya. Hubungan dengan Sang Pencipta yang lurus ini akan membimbing anak-anak pada pemahaman tentang kebaikan, keburukan, hak, baik dan buruk ya, hak dan batil di sepanjang hidupnya, begitu. Jadi, Masya Allah ya gitu, ini luar biasa, fitrah ini adalah apa ya, semacam investasi awal gitu yang luar biasa Allah kasih nih buat kita sebagai orang tua gitu. Untuk mendidik atau membersamai anak. Nah, di chapter selanjutnya, Dokter Aisyah ini sebabnya adalah pengaruh orang tua gitu. Mungkin kita katanya, mungkin kita pernah bertanya ya pada diri sendiri, kenapa ya begitu banyak orang yang menjauh dari fitrahnya yang sejati? Ya, fitrah tadi ya kita sudah bahas juga. Kenapa juga begitu banyak orang memilih agama selain Islam? Kenapa ada begitu banyak kerusakan dan penindasan di muka bumi? Hal ini itu sudah dijelaskan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi juga saya sudah sebutkan juga, setiap anak ini dilahirkan dalam fitrahnya kedua orang tuanya yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi hadis ini bisa dijelaskan juga ya kalau saat anak lahir lingkungan itu punya pengaruh bagi penyimpangan atau penguatan fitrah seseorang dari jalan Allah gitu. Jadi bisa sebaliknya ya semakin jauh atau semakin dekat. Penyimpangan yang terjadi pada seseorang ini bukan berasal dari dalam dirinya sebab saat dia lahir ini sudah bawa fitrah yang murni dan baik. Tapi orang-orang yang menolak agama Islam pada dasarnya sudah melawan fitrah mereka. Jika seseorang tidak diberi intervensi dari lingkungan pasca dilahirkan, maka secara alamiah akan beriman kepada Allah, tauhid dan Islam. Ini juga mungkin kenapa akhirnya
di Eropa, di Korea gitu ya, di ya negara-negara yang agama itu udah sekuler ya gitu. Orang tua ini udah nggak apa ya, sudah tidak mengenalkan agamanya gitu. Makanya kenapa banyak sekali yang akhirnya masuk Islam karena ya kan ya di Eropa dan ya pokoknya negara-negara baju itu kan sangat sangat menjunjung tinggi hal-hal yang berbau ilmiah ya, hal-hal yang berbau scientific ya, hal-hal yang berbau research dan lainnya. Tapi memang untuk agama-agama di luar Islam itu sesuai dengan yang mereka yakin ya, si paling ilmiah ini, ya enggak masuk di akal mereka gitu. Makanya mungkin ya kalau misalkan ada yang basicnya Kristen misalkan ya, akhirnya akhirnya antara masuk Islam atau jadi ateis atau jadi agnostik atau ya udah tidak, ya udahlah bodo amat gitu sama agama gitu. Karena ya gimana ya maksudnya ibaratnya gini, mereka dituntut untuk ilmiah tapi saat ibaratnya buka Bible, buka kitabnya gitu, tidak masuk di akal mereka ibaratnya kan misalkan, sebenarnya kan Kristen juga banyak alirannya ya, cuman yang saya ingat ada, yang percaya tentang Roh Kudus, Nabi Isa dan Bapa. Nah ini kan jadi 3 sosok tapi jadi satu gitu, sedangkan logika matematika sederhana itu 1 tambah 1 tambah 1 3. Kenapa 1 tambah 1 tambah 1 tetap 1? Ya itu kan udah nggak masuk dari kepercayaan dasar di situnya gitu. Jadi makanya kenapa banyak yang akhirnya orang-orang yang basic-nya dijejali Trinitas akhirnya kalau nggak ke Islam ya udah jadi ateis. Karena ya pergolakan batin ya, maksudnya kan sama guru matematikanya diajarin 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, tapi, sama agamanya 1 tambah 1 tambah 1 tetap 1 gitu. Seperti itu sederhananya gitu. Terus juga ya mungkin di Jepang juga kan banyak juga banyak juga orang-orang yang mualaf gitu ya, orang-orang yang masuk Islam gitu. Karena ya fitrahnya tuh sebenarnya nggak dimacem-macemin gitu untuk agama orang-orang yang di negara maju yang sudah menyampingkan agama gitu. Jadi, makanya kenapa banyak yang jadi revert ya gitu. Terus juga kan sudah dakwah di negara-negara maju itu kan sangat intens ya, udah kayak apa ya, kayak kalau di sini tuh kayak yang kan kalau di Ranca Manyar, Banjaran, Katapang itu kan pada nawarin brosur cicilan motor ya. Kalau di negara maju tuh kan brosurnya tuh ya brosur mengajak ke agama gitu. Diskusi bukan promo, "Ayo ambil beli mobil listrik ini, beli motor listrik ini," enggak, tapi, promo supaya masuk Islam. Kan ya mungkin kita kalau yang lihat YouTube banyak sekali ya influencer atau mungkin pendakwah yang membuat eksperimen, membuat diskusi terbuka tentang agama Islam. Jadi orang-orang luar Islam tuh mau diskusi apapun, mau nanya, mempertanyakan apapun tentang Islam bisa dijawab di situ kayak gitu. Dan yang terpanggil, yang fitrahnya masih aman-aman aja nih, nggak dimacem-macemin, akhirnya, oh iya juga ya gitu. Akhirnya masuklah ke Islam gitu. Termasuk Dr. Aisyah Hamdan Hafizahullah ini, beliau juga mualaf dan ya Masya Allah ya gitu. Kadang tuh giroh atau semangat orang-orang mualaf tuh jauh lebih besar daripada kita muslim dari lahir gitu. Karena ibaratnya kayak udah lama jauh nih, terus pas pulang tuh kayak kangen banget gitu. Jadi makanya semangat banget gitu. Oke, selanjutnya paragraf selanjutnya. Jadi seperti yang disebutkan dalam hadis, orang tua ini adalah faktor lingkungan paling utama yang menjauhkan anaknya dari fitrah. Orang tua Yahudi, Nasrani, Majusi, atau agama lain ini seringkali mewariskan agama mereka kepada anak sama seperti apa yang dulu diajarkan oleh orang tua mereka sendiri. Nah, dari sini aja sebenarnya kan Islam itu udah ilmiah ya gitu. Islam itu bukan agama keturunan gitu. Islam itu eee, agama berdasarkan sumber-sumber yang kredibel gitu, sumber-sumber yang, eee, shahih gitu ya. Bukan kata orang tuaku, bukan kata nenekku gitu, tapi tutorial sholat, tutorial wudu, itu ya kata dalil, kata hadis yang diriwayatkan gitu, dibantu dijelaskan oleh guru-guru agama kita gitu.
Terus juga misalkan, kenapa puasa, ya dikenalkan memang sama orang tua, tapi orang tua pun taunya juga kan dari apa yang dia baca, apa yang dia tahu di kajian dan seterusnya gitu. Jadi bukan karena, agama warisan gitu, tapi sebenarnya memang Islam sendiri ini adalah agama ilmu ya gitu, agama yang, eee, berdasarkan ilmu gitu. Cuman ya memang di luar, Islam ini seringkali agama ini seperti warisan gitu, orang tua yang membagikan keyakinan, nilai moral, dan cita-cita mereka kepada anak-anak. Nah, hal ini juga biasanya dilakukan melalui pemodelan, interaksi, pengajaran, dan lain sebagainya. Jadi, ya gitu ya, jadi orang tua tuh punya peran yang sangat fundamental untuk mengenalkan atau menjauhkan seorang anak dari fitrah ini. Jadi ada penelitian juga yang sejalan dengan hadis ya. Jadi, mindset-nya tuh bukan hadis yang sejalan dengan penelitian, tapi penelitian yang sejalan dengan hadis atau Al-Qur'an gitu ya. Jadi sejalan dengan hadis ada sebuah penelitian juga nih yang menunjukkan kalau anak muda yang masuk usia dewasa ini biasanya akan membawa nilai moral yang sama atau mirip dengan apa yang sudah diajarkan oleh orang tua mereka. Nilai dan moral yang diajarkan tersebut biasanya punya efek yang kuat dan bertahan lama. Tapi meskipun seperti itu, penting untuk kita catat ya bahwa memang orang tua itu punya faktor kunci dalam penyimpangan fitrah atau pengaruh lingkungan lainnya juga. Tapi tidak hanya orang tua ya, tapi pengaruh lingkungan lain juga bisa berperan. Apa? Seperti sekolah, guru, teman, anggota keluarga besar, dan media. Semuanya itu punya pengaruh terhadap pikiran dan perilaku seorang anak. Jadi memang ya orang tua penting ya, punya pengaruh juga, tapi, di luar orang tua seperti sekolah, guru, teman, anggota keluarga besar, dan media ya, semuanya tuh punya pengaruh. Tapi sebenarnya sekarang yang mungkin yang apa ya, yang tidak terasa tapi ternyata mempengaruhi itu kan adalah media ya. Gimana pengaruh media terhadap, tingkah pola anak ya, gitu. Ya media itu kan bisa bagus, bisa juga malah menjerumuskan gitu. Jadi, ya bisa kita sering-sering dampingi apa yang anak tonton, apa yang anak konsumsi ya di media gitu. Jangan sampai misalkan apa yang dikonsumsinya, oh pas kita nonton bersama-sama, oh ini tontonannya malah pada ngomong sela nih, misalkan lagi nobar game online tapi ngomongnya pada sebut-sebut binatang, berarti kan itu not good ya, mungkin bisa ganti lagi yang jauh lebih baik lah daripada, tontonan yang membawa pengaruh-pengaruh bahasa-bahasa yang buruk atau mungkin contoh-contoh yang buruk ya, kayak seperti itu. Nah, ada juga pengaruh selain, dari sisi manusia ya, yang, membuat anak ini jauh dari fitrah. Apakah itu adalah sebentar, itu adalah, pengaruh setan ya. Jadi di subbab selanjutnya Dokter Aisyah Hamdan ini, menuliskan gitu, jadi setan juga tuh punya peran loh dalam upaya menjauhkan seorang anak itu dari fitrah, gitu. Jadi ya hal-hal yang tidak terlihat juga bisa berpengaruh gitu. Tekanan dan kekuatan setan ini dan para pendukungnya ya dalam kehidupan manusia itu sangat jelas. Karena memang itu tugas dia diturunkan ke dunia ya gitu. Dia kan emang punya tekad misi ambisius ya, ingin menyesatkan manusia gitu sampai nanti hari akhir gitu. Setan ini akan berusaha menipu kita dengan cara apapun yang dia bisa supaya anak-anak yang dilahirkan ke dunia ini jauh dari fitrah. Nah, ini tuh sudah ada peringatannya dari Allah dalam Al-Qur'an, surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Yang intinya, iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."
Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, perlengkapan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman ini sudah dirancang untuk melindungi fitrah dari rencana dan jebakan setan ini. Jadi kan kayak misalkan media ya, media itu kan kalau yang dampaknya buruk kayak ibaratnya itu serangannya dari depan ya, karena kan menatap layar gitu. Tapi kalau setan nih serangannya itu luar biasa ya, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semua celah itu bisa dia dia tempuh lah untuk menjebak atau untuk menjerumuskan kita dan anak-anak kita jauh dari fitrah ya, kecenderungan untuk mengesahkan Allah. Tapi walaupun secanggih apapun iblis dan kawan-kawannya, tapi ada Allah yang maha kuat ya, yang jauh lebih sangat 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 beyond ya, yang menyiapkan counternya gitu. Jadi ya kita diciptakan di bumi itu sudah sama paket paket apa ya, paket survivalnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah ya misalkan kan kalau suami istri sedang mau berhubungan kan itu berdoa dulu supaya terlindung dari syaiton. Terus kalau misalkan anak yang sudah lahir, perbanyak doa perlindungan bagi anak ya, itu juga bisa. Nah, ini ada doanya, ini tuh juga rekomen ya untuk kita hafal ya ummahat gitu. Apalagi untuk kita-kita yang sering takut ya, sering takut, aduh nanti gimana ya dia gini gini. Ya kadang itu juga takut nih, kita perlu notice ya ummahat, ini takut-takut ini tuh apakah takut dalam diri kita atau takut karena was-was atau bisikan-bisikan dari the hidden enemy kita ya, musuh tersembunyi kita gitu. Jadi kita bisa bisa di-screenshot aja terus bisa dihafalkan. Ini tuh rekomen untuk kita perbanyak doa ini kalau misalkan anak kita ya kan Senin sampai Kamis anak di sekolah gitu. Terus kan kadang ya misalkan kita di rumah, "Aduh anak aku gimana ya gini 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 gini," gitu boleh wajar ya, wajar takut, wajar khawatir gitu karena ibaratnya yang biasanya 24 jam sama kita ini harus 4 jam dulu sama orang lain di luar, sama teman-temannya di luar. Tapi kita sebagai muslim, seba sebagai orang Islam, semakin kita takut pada sesuatu yang itu sebenarnya juga sesuatu yang belum tentu terjadi gitu ya, semakin kita takut, semakin intens perasaan khawatir, cemas, dan lainnya, semakin juga hadirkan harapan kita kepada Allah yang akan mmm, menjaga, yang akan melindungi kita dari apa yang kita takuti itu. Jadi semakin kita takut, semakin kita berdoa, seperti itu rumusnya gitu. Jadi, kadang kan ya itu perasaan takut itu kan sudah turun-temurun ya gitu ya, kita terwariskan gitu. Jadi sudah nempel di DNA kita, di mitokondria kita gitu. Jadi ya kadang kita sudah belajar parenting parenting ini itu dan lain-lain, tapi kadang ada muncul perasaan takut dan itu tuh wajar gitu. Bisa jadi memang sudah bawaan gitu ya dari turun temurun, tapi kita saat kita sudah melek dengan beragam ilmu, cahaya dan lain-lain, khawatir, cemas, takut itu boleh gitu. Maksudnya dalam artian, ya boleh hadir, tapi jangan lupa, saat takut itu selipkan doa sama Allah. Semakin kencang malah bukan diselip, tapi dikencangkan doa kepada Allah, semakin kuat harapannya kepada Allah gitu. Salah satunya doa perlindungan yang, rekomen nih untuk kita hafalkan adalah doa ini gitu. Ini doa yang kita bisa panjatkan sungguh-sungguh gitu. Misalkan kita lagi di rumah, anak lagi di sekolah ya, kita lagi di rumah, anak lagi main sama ayahnya atau anak lagi main sama tetangganya gitu. Kadang, "Aduh gimana ya ini sama tetangga gini gini," gitu ya. Kadang mungkin ada yang kayak gitu, gitu. Kita bisa berdoa aja gitu, u'izu
kuma bikalimatillahit tammati min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin lammah. Ini tuh doanya bagus sekali. Artinya, aku memohonkan perlindungan kepada Allah untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, binatang yang berbisa, dan ain yang menimpanya. Ain itu kan tatapan mata jahat juga ya gitu. Nah, ini kalau untuk mengganti redaksi kuma ini kan misalkan anaknya laki-laki aja. Ini bisa di Google aja ya kata ganti bahasa Arab. Misalkan kan kalau kum, kuma, kunna, ki, ka itu tuh kan untuk saat kita berdoa dan anaknya ada di dekat kita ya. Tapi kalau anaknya di luar kita berarti kan nggak ada tuh. Itu kan bisa diganti hu, ha, hum, hunna gitu kan. Huma itu sesuai juga kan apa jumlah anak, jenis kelamin anak gitu. Kalau misalkan anaknya satu laki-laki terus nggak ada nggak ada sama kita berarti kan u'izuhu bikalimatillahi tamma dan seterusnya. Kalau anaknya satu perempuan nggak di luar nggak sama kita berarti u'izuha bikalimati dan seterusnya. Kalau anaknya dua laki-laki perempuan berarti u'izuhumma dan seterusnya. Kalau anaknya dua perempuan dan lagi nggak sama kita gitu ya, zuhunna dan seterusnya. Ini kata ganti ini bisa di Google aja gitu, karena pasti banyak ya turunannya gitu. Kalau sekarang ya ini aja, pokoknya tinggal diganti redaksinya saja. Kalau lagi ada anaknya kan, kalau anaknya laki-laki, uizuka. Kalau anaknya perempuan, uizuki. Kalau anaknya dua laki-laki, uizukum. Kalau anaknya dua perempuan, uizukunna. Kalau anaknya campur laki-laki perempuan, uizukum. Dan seterusnya, seperti itu. Ini jadi modal ya, salah satu modal ya, ibaratnya bare minimum kan sekarang lagi istilah bare minimum ya. Bare minimum kita sebagai orang tua muslim itu adalah sering mendoakan orang tua lagi. Sering mendoakan anak-anak kita gitu. Doa-doa ya salah satunya doa yang ada sunahnya seperti ini atau ya doa langsung dengan bahasa kita gitu. Dengan apa? Ya udah kita curhat misalkan ya anak lagi di sekolah terus kita sholat duha, habis sholat duha kan kita baca doa sholat duha, terus setelahnya kita berdoa, ya Allah ini ada perasaan khawatir banget nih, kenapa ya ada perasaan tiba-tiba nggak enak gitu. Ya Allah, tolong jaga anakku, jaga lindungi dia, berkahilah hidupnya dan seterusnya gitu. Qomat kami terus gitu ya kan itu bare minimum kita ya sebagai orang tua adalah terus-terus mendoakan gitu. Supaya tadi kalau kita khawatir cemas terus tapi tidak dibarengi dengan berdoa gitu. Kecemasan atau ketakutan yang lebih yang sangat intens itu akan disusupi apa ya, akan ditunggangi sama hidden enemy kita ya, yang tadi syaiton gitu. Jadi supaya tidak ditunggangi dan ya udah kita berdoa. Jadi semakin banyak takut, semakin banyak harus jauh lebih intens berdoa kepada Allah gitu. Karena ya Allah gitu sebaik-baik menolong, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pelindung gitu. Karena segala hal yang tidak ditakdirkan untuk kita sampai kapanpun tidak akan kena sama kita. Tapi segala hal yang memang ditakdirkan oleh kita, mau kita sebagaimanapun itu pasti akan menimpa kita gitu. Jadi ini juga perlu jadi mindset ya sebagai orang tua muslim punya punya apa ya, punya kepercayaan seperti ini gitu. Jadi apapun gitu ya, kalau emang ditakdirkan pasti akan terjadi, kalau tidak ditakdirkan walaupun sedekat itu nggak akan terjadi, seperti itu. Nah selanjutnya, sebentar, mana ya? Oh ini, chapter terakhir dari mmm, dari pertemuan ini, dari bab tentang fitrah ini adalah tentang tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap fitrah anak. Jadi subbab ini
secara eksplisit menyoroti peran penting kita ya sebagai orang tua dalam mengasuh anak-anak. Kita ini punya tanggung jawab untuk memelihara kecenderungan fitrah dan melindunginya dari kerusakan. Hal ini kita bisa lakukan dengan mengajarkan anak tentang Allah dan juga Islam sejak anak-anak dilahirkan. Kata-kata pertama yang didengar oleh seorang bayi adalah kalimat tentang kebesaran Allah serta sifat-sifat Allah yang mulia. Kehidupan anak harus dijiwai dengan mengingat Allah dari sejak lahir dan selamanya. Ia harus melihat orang tuanya berdoa. Nah, ini nih, ini yang perlu digaris tebalkan juga ya. Anak tuh perlu lihat loh kalau kita lagi berdoa, lagi membaca Al-Quran, mendengar orang tuanya ngucapin bismillah, alhamdulillah, qadarullah, terus subhanallah, masya Allah, dan seterusnya ya. Dan bentuk-bentuk pujian lainnya kepada Allah. Semua itu bentuk, jadi semua bentuk kerusakan terhadap fitrah harus kita upayakan ya, hindari sejauh mungkin. Nah, jadi kalau hal ini tercapai, anak ini akan mengembangkan iman dan takwa. Mereka akan berusaha untuk selalu meraih ridho Allah Azza wa Jalla dari yang lainnya. Nah, itu penting banget ya, karena proses perkembangan pemikiran dan perilaku Islam mereka akan menjadi lebih lebih mudah dilakukan. Nah, ini tuh penting banget. Kenapa sih kayak dari tahu menanamkan apa ya, kecenderungan cinta kepada tauhid dari sejak kecil gitu ya tadi ya, maksudnya kayak, mmm, anak tuh perlu lihat kita mengaji, berdoa gitu. Misalkan anak lagi pengen mainan apa gitu, magnetic, tiles misalkan ya, cuman belum ada budgetnya, terus ibaratnya, apa ya, baru beli mainan juga misalkan yang lain kemarin, oke ya udah, bisa bilang, "Oke boleh mainan magnetic tiles, tapi kita berdoa dulu yuk sama Allah Ar-Razzaq," gitu, Allah yang Maha memberi rezeki gitu, semoga Allah mudahkan, eee, ibu, ayah, umi, abi untuk membelinya untuk kamu. Kalau itu magnetic tiles itu baik buat kamu, insya Allah Allah akan permudah mainan itu hadir di rumah ini, gitu. Jadi kita berdoa aja. Nah, kayak gitu. Kadang kan anak tuh anak usia dini ya, kadang kan banyak maunya ya gitu. Jadi, atau misalkan pengen ke Alfa jajan ya, sebenarnya dalam hati ibu tuh uang sih ada, cuman ya mager aja, panas-panas, terik tiba-tiba mau ke Alfa gitu. Pengennya kan di rumah dulu gitu ya. Terus ya udah mungkin kita bisa apa ya, mengalihkan redaksinya dengan, "Oke, kamu mau jajan ya boleh sih, tapi nanti mungkin ya kita berdoa dulu aja, ya Allah mudahkanlah langkah kami untuk ke Alfa," gitu. Nanti ya udah gitu, main dulu aja dulu ya gitu, tapi nanti kita coba ke Alfanya nanti gitu. Jadi bisa dengan seperti itu, ya intinya mengenalkan terpapar terus kan bisa juga dari buku-buku, buku bacaan, buku buku apa ya, ya banyak sekali kan buku Islam sekarang, buku anak-anak yang Islami, itu juga kan banyak, ya bagus sekali ya buku Islam zaman sekarang visualisasinya juga sudah sangat bagus, bisalah gitu saingan sama buku-buku luar gitu, dari visualisasi. Tapi kan, mmm bedanya kalau buku luar yang impor itu kan tidak ada esensi islaminya. Kalau buku-buku Islami yang tersebar itu kan banyak sekali esensi pelajaran yang bisa kita ambil ya, misalkan tentang tolong-menolong, mencintai adik, mencintai ibu, mencintai ayah, dan seterusnya. Itu jadi penting sekali gitu, maksudnya terus-menerus, menyirami dengan air keimanan setiap harinya dengan melihat teladan dari kita ya, mengenal mengenal Allah, karena salah satunya ya kenapa sih sepenting itu ya tauhid. Jadi, dalam psikologi itu kan ada istilahnya peer pressure ya. Jadi, anak ya pada jenjang-jenjang tertentu itu memang ada, pressure atau tekanan dari teman sebaya. Untuk anak-anak yang ibaratnya rentan, itu tuh kan jadi bisa terbuli atau membuli, nah gitu. Tapi kalau kita bisa terus meyakinkan ya dari awal punya fondasi yang kuat gitu, tentang tauhid ini,
Itu kan bisa jadi modal yang sangat besar ya untuk anak di kemudian hari. Apalagi kalau kalau nanti di SD, kalau nanti di SMP, di SMA itu kan peer pressure-nya kita nggak tahu ya, maksudnya biasanya entah itu mengerikan, ya mungkin kita lihatlah sepercik yang kita tahu gitu, tapi kalau kita bisa menanamkan, tauhid, keimanan gitu. Jadi kalau misalkan ada disituasikan misalkan, eee, ini cerita lah misalkan ya, cerita anak saya sendiri. Misalkan lagi main nih sama bukan tetangga, ya sama di sebuah area gitu. Tiba-tiba pulang gitu, aku kesel, soalnya sama dia nggak boleh masuk rumahnya gitu. Ya udah qadarullah nggak apa-apa, kita bisa main di sini gitu kan. Ya kita itu kan, ibu ya terutama ya, maksudnya ya ibu atau siapa pun lah di rumah bisa menenangkan dengan, "Ya udah qadarullah nggak apa-apa, yang penting, kamu nyaman," gitu. Atau mungkin, "Nggak apa-apa dia nggak mau main sama kamu, mungkin hari ini lagi nggak mau, bisa jadi besok," dan lain-lain gitu ya. Jadi penenang lah gitu. Seperti itu kan anak usia dini yang masih kayak gitu ya, maksudnya, konflik-konfliknya, tapi kan nggak tahu SD, SMP, SMA gitu, mungkin sudah ada pengasingan gitu atau, shaming dan lain-lain kan itu di luar pengawasan kita, tapi kita bisa kasih modalnya terus-menerus dengan menyuburi, fitrah keimanan dia. Jadi semoga harapannya walaupun misalkan peer pressure-nya itu sangat tinggi, ya udah si anak ini kan punya mindset, ya terserahlah itu temen dia mau nggak suka sama saya, ya bodo amat, yang penting Allah cinta aku gitu kan, itu luar biasa ya pencapaian terbaik orang tua saat saat anak tuh bisa punya mindset seperti itu gitu. Walaupun di teman circle sekolahnya misalkan SMP ya nanti, tiba-tiba, "Ih aku diejek gini gini gini." Tapi ya udahlah gitu, yang penting Allah tahu mmm, aku ini hambanya dan lain-lain gitu kan, itu luar biasa gitu. Fondasi keimanan itu sepenting itu, karena ya tadi peer pressure itu akan terus ada, entah seintens apa juga nggak tahu kan gitu, entah itu mungkin di SMA, entah itu di kuliah, kan nggak ada yang tahu. Tapi dengan kita terus-menerus memupuk, fitrah keimanan ini, menyuburkan, cintanya kepada Allah, ya tadi, peer pressure itu tuh akan jadi cuma selewat-selewat aja gitu. Karena dia punya keyakinan, ya ini dunia tempatnya ujian, jadi kalau, yang penting apa yang aku lakukan itu Allah cintai, Allah sukai, Allah ridhoi, kayak gitu. Nah, ini paragraf terakhir ini luar biasa sih, bagus sekali, perumpamaannya ya. Jadi benih fitrah itu butuh sekali sinar matahari dan air yang disediakan oleh orang tua. Fitrah yang dirawat akan menumbuhkan iman seperti layaknya bunga yang indah bagi jiwa. Tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah sebagai tukang kebun bagi pemeliharaan benih fitrah ini. Orang tua berkewajiban untuk menjaga wajah anak mereka agar tetap menghadap ke arah Islam. Maka tidak boleh membiarkan pengaruh lingkungan merusak tanaman yang sedang tumbuh ini. Allah telah menciptakan kita dengan cara tertentu dan Dia telah memberi kita alat untuk menyelesaikan tugas pengasuhan kita. Sebagaimana tanaman yang jika dipelihara, maka ia akan tumbuh dengan mudah. Demikian juga dengan keimanan anak. Dengan dasar fitrah, penumbuh kembangan iman akan menjadi proses paling alamiah yang sangat mudah dilakukan. Ya, Masya Allah ya gitu, luar biasa gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua tuh menyediakan saja gitu sinar matahari dan air ya gitu, untuk, agar si benih ini tumbuh subur gitu. Jadi kalau sudut pandang untuk kebun ya gitu kan, kita nggak bisa kan hama akan ada terus ya, maksudnya hama tikus lah, hama hama apa ya, hama ya pokoknya hama lah ya, hama perusak tanaman akan ada terus. Tapi gimana kita sebagai tukang kebun ini untuk mendeteksi hama itu. Oh misalkan musim hujan nih hamanya apa ya, hamanya misalkan apa gitu ya, aduh saya bukan tukang kebun juga ya, kurang tahu. Misalkan ya hamanya burung misalkan ya, eee, oh berarti kayaknya kalau pas musim hujan harus nambahin alat ini deh biar si hama ini nggak mendekat gitu. Oh kalau musim kemarau,
hamanya apa ya, oh berarti perlu ada alat yang ini deh biar, tumbuhannya tuh tumbuh baik-baik aja dan lain-lainnya. Jadi intinya memang kita nggak bisa 100% membuat anak itu, apa ya, full anti masalah ya gitu, tapi kita bisa gimana saat anak mendapat masalah, anak mendapat sesuatu yang dia tidak suka, dia kecewa, dia sedih, dia marah dan lain-lain, kita sebagai orang tua jadi safe base-nya bisa apa ya, mengarahkan apapun yang terjadi pada anak tersebut kita kaitkan dengan hal-hal atau dengan ketetapan yang memang sudah Allah tetapkan kepada dia gitu. Jadi kita menjadi apa ya, penyubur ya dikala mereka terasa kering lah ibaratnya seperti itu. Ya begitu, jadi orang tua sepanjang masa ya sebagai tanda kutip tukang kebun terus-menerus gimana berupaya supaya, benih-benih fitrah ini terus terjaga semakin kuat semakin kuat semakin kuat sampai ia dewasa nantinya gitu. Salah satunya kunci yang termudah adalah dengan sering terus-menerus mendoakan anak gitu, baik anak tidak mengetahuinya atau anak ketahui gitu saat kita ada di sebelahnya misalkan, seperti itu. Nah baik, alhamdulillah, parenting kelasnya sudah selesai. Insya Allah bulan depan itu sudah masuk bab 6, ini karena memang cuma, 3 lembar ya bab ini, jadi alhamdulillah beres 1 bab, bab 5 tentang fitrah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Semoga, ilmu yang malam ini ya sama-sama kita belajar, kita bisa dapat banyak sekali ibrahnya, sebagai penguat juga ya, kita sama-sama belajar sepanjang hidup nih sebagai orang tua. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang terus-menerus, menautkan hati kita kepada Allah saja. Tidak menjadikan, upaya atau usaha kita sebagai sandaran, tapi Allah lah sandaran kita dari segala hal yang membuat kita berat ya, gitu. Terus juga ya kesimpulannya tadi kan, yang membuat anak jauh dari fitrah itu selain orang tua, ada juga sekolah, dan ya manusia-manusia ya yang berkaitan dengan anak, terus juga ada pengaruh dari hidden enemy ya, musuh yang tidak terlihat, pengaruh setan ini. Nah kayak gitu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat berakhir pekan. Insya Allah pekan depan juga ya semoga sehat-sehat, anak-anak solih-solihah. Insya Allah pekan depan mau jalan-jalan juga gitu ya. Semoga sehat semuanya. Kesalahan apapun ya, ucapan-ucapan yang saya salah itu datangnya memang dari kelemahan dan kekurangan saya. Tapi apa-apa yang baik, apa-apa yang benar pada malam hari ini sejatinya itu adalah Allah yang mengirimkannya, yang memudahkan, saya untuk membagikannya. Semoga kita mendapatkan hikmah, berkah, barokah dari malam hari ini. Jazakumullah khairan. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.